Oke. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Selalu berdoa kiranya semua dalam keadaan baik, sehat, menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita akan coba belajar tentang dua hal yang ternyata dijadikan dalam satu paket. Coba kita lihat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yang ternyata kata Alkitab dua hal ini muncul dari satu hal, yaitu firman Allah. Oke, nah kita perlu tahan di situ sebentar. Saya tahu kita masih ada dalam situasi, keadaan, dan kondisi yang harapannya ada, tapi kepastiannya belum muncul. Kurang lebih seperti itu kan ya. Harapannya ada, tapi kepastiannya belum muncul. Nah, tapi kita harus belajar untuk mempercayai. Saya mempercayai bahwa cepat atau lambat sesuatu pasti terjadi. Nah, bagian kita bukanlah mengetahui seberapa cepat atau seberapa lambat. Tapi bagian kita adalah mengetahui seberapa kita siap. Seberapa kita siap. Apakah ketika masa ini menjadi semakin lambat, kita tetap siap? Atau apakah ketika masa ini sekonyong-konyong, secara sangat cepat, kembali mulai bergerak, bahkan bukan hanya bergerak, tapi berputar dengan cepat, apakah kita juga siap? Jadi, saya secara pribadi lagi belajar satu kata sederhana, kembali memanaskan. Memanaskan kembali. Nah, apa hubungannya dengan dari seri pelajaran kita hari ini, ketopong keselamatan dan pedang roh? Alkitab bilang itu semua adalah firman Allah yang pasti berguna untuk melawan tipu muslihat iblis. Di ayat ke-11 kita sudah beberapa minggu sebelumnya kita sudah bahas ini bahwa iblis tidak menyerang kita dengan cara yang fisik seperti yang suka muncul di film-film horor, tapi tipu daya, kebohongan, tipu muslihat yang dia taruh di hati dan pikiran kita. Makanya itu semua harus kita pakai untuk menghadapi itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak semuanya, percayalah bahwa tidak ada cara lain menjaga pikiran kita aman dari tipu muslihat iblis selain daripada firman Tuhan. Dan tidak ada cara lain untuk bisa tetap mempercayai apa yang sedang Tuhan kerjakan selain firman Allah. Bahwa Tuhan tetap mengerjakan sesuatu, bahkan sedang mengerjakan sesuatu di balik kenyataan kehidupan kita. Cara untuk bisa tetap kuat berpegang pada kebenaran, kepercayaan tersebut adalah firman Allah. Nah, kita pasti mempercayai bahwa firman Allah yang hidup bukanlah hanya kata-katanya, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan, apa yang kita hidupi,
Itulah yang akan membedakan apakah Alkitab itu menjadi sekedar buku atau Alkitab menjadi kehidupan. Apakah firman hanya sekedar kata-kata atau firman menghidupkan, itu semua bergantung bukan dari si penyampainya, tapi dari si penerimanya, apakah dia menaruhnya, menanamnya, dan melakukannya atau tidak. Apakah semua itu mau kita jadikan hanya sekedar sesuatu yang fana atau menjadi sesuatu yang ada kenyataan yang bekerja di dalam situ, itu bukan bergantung yang di luarnya, tapi bergantung bagaimana kita yang menerimanya. Nah, bolehkah sama-sama berkata melakukan? Bolehkah sama-sama berkata taat? Nah, jadi memang kuasa semua janji Tuhan, kuncinya adalah ketaatan. Ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Tentunya ketaatan terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bicara ketaatan adalah bicara melakukan apa yang diperintahkan. Setuju ya? Jadi, karena ini semua adalah teman-teman yang sudah terhisap dalam pemuridan, yang sudah terhisap dalam komunitas, jadi izinkan saya untuk sama-sama kita merenungkan dan berpikir tentang ini. Bahwa kunci untuk bisa masuk, mendapat, dan melepaskan semua hal rohani yang Tuhan sediakan di dalam firman-Nya, pengurapan, kuasa, semuanya, saya rasa adalah ketaatan. Artinya begini, kalau memang Tuhan suruhnya doa, ya jangan puasa, tapi doa. Kalau memang Tuhan suruhnya puasa, ya jangan lakukan doa, tapi puasa. Kalau Tuhan suruh doa dan puasa, baru kita lakukan doa dan puasa. Intinya adalah apa yang Tuhan suruh, itu yang kita lakukan. Seandainya Tuhan menyuruh kita melakukan hal yang sederhana, jangan mencoba melakukan yang mewah. Begitu juga sebaliknya. Ketika Tuhan suruh kita lakukan yang mewah, jangan hanya mengerjakan yang sederhana. Kembali lagi prinsipnya adalah ketaatan kita kepada apa yang Tuhan perintahkan. Bukan apa yang ideal menurut kita. Jangan terjebak pada kata ideal ini. Seakan-akan, oh doa dan puasa menjadi ideal. Seakan-akan saat teduh menjadi ideal. Saya menemukan beberapa orang yang punya pemikiran, saya nggak bilang pemikiran itu salah. Tapi pemikirannya semakin subuh doanya, semakin diurapi hari itu. Dia doa bisa jam 3, bisa jam 2 pagi. Semakin subuh doanya, makin diurapi. Dan berdasarkan kesaksiannya, sesekali dia bangun kesiangan dan dia doa jam 5 pagi. Seakan-akan sepanjang hari itu menjadi tidak seperti biasanya. Sekali lagi, tidak menyerang atau menyalahkan apapun. Tapi prinsipnya begini, idealnya kita bukan apa yang orang lain lakukan. Idealnya kita bukan karena kita meniru orang lain. Melihat orang lain melakukan A, lalu seakan-akan kayaknya yang A nih yang benar. Yang
A yang paling benar. Yang lain selain yang A nggak benar. Tapi idealnya kita harus pada kita dengar A, bukan karena orang lain melakukan itu. Makanya untuk bisa tidak tertipu, Anda harus bisa punya pengalaman dengan yang asli. Dari anggukannya puji Tuhan, rasanya menangkap, begitu ya. Semakin sering Anda bersentuhan dengan yang asli, semirip-miripnya barang tiruan, Anda pasti bisa membedakannya. Demikian sebaliknya. Kalau Anda nggak pernah bersentuhan dengan yang asli, Anda gampang terkecoh dengan tiruan. Nah, ini harus kita perdalam. Setiap kita perdalam. Kita boleh terinspirasi dari manusia lain. Kita boleh terilhami dari manusia yang lain. Kita boleh mendapatkan input dari banyak hal. Tapi jangan sampai lupa, kita juga harus bersentuhan dengan sumber dari segala sumber, yaitu Tuhan itu sendiri. Anda harus bersentuhan dengan sumbernya langsung, mendengar dari sumbernya langsung, mendapatkan dari sumbernya langsung, supaya ketaatanmu bisa menjadi sebuah ketaatan yang sejati. Bukan yang ikut-ikut orang, bukan yang karena melihat orang, bukan yang tren, bukan yang kayaknya yang ini. Dan nantinya ketika Anda melakukannya pun, Anda nggak gampang goyah hanya karena kok saya ngelakuin ini, tapi kayaknya hasilnya begitu ya. Terus nanti ada orang kanan dan kiri bicara apa. Kita nggak gampang goyang dengan apa yang jadi reaksi dari orang-orang di sekitar karena kita sudah belajar berhasil menemukannya langsung dari Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan kita. Nah, karena kenapa dikatakan ketopong keselamatan? Tadi siang sempat ngobrol sebentar sama Ko Ivan. Memang keselamatan itu kasih karunia. Keselamatan kasih karunia. Tapi manusia suka berubah pikiran. Permasalahannya dari situ kan. Manusia sering berubah pikiran di dalam ketaatannya. Nggak punya daya tahan. Nggak tahan dengan fase waktu yang lama. Nggak tahan menunggu hasil yang nggak kunjung datang. Makanya dalam terjemahan yang lain, terjemahan sederhana Indonesia dari Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-17 berkata, yakinlah bahwa Allah sudah menyelamatkan kamu. Karena hal itu seperti topi perang bagimu. Dan peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang, karena perkataannya mempunyai kekuatan dari Roh Kudus. Perkataannya. Yang ditekankan oleh firman Tuhan adalah kita harus bisa mendengar perkataannya langsung yang dari Tuhan. Yuk kita belajar, perkataan pendeta tidak mewakili perkataan Tuhan. Perkataan pendoa syafaat tidak mewakili perkataan Tuhan. Perkataan manusia tidak mewakili perkataan Tuhan. Kita harus belajar menguji, menyukai untuk mendengar perkataan dari Tuhan langsung, bukan mencari jalan pintas, karena perkataan itu yang akan bisa kita pegang dengan kuat. Oke. Kata yakinlah berarti adalah
sebuah kemampuan memegang dengan kuat, sebuah kemampuan mempertahankan dengan teguh, sesuatu latihan yang perlu diulang terus-menerus. Makanya hari ini sebetulnya kita akan coba melihat hal yang praktis yang menjadi latihan kita. Latihan menjaga pikiran kita untuk bisa tetap ada di jalur ketaatan kita kepada Tuhan. Saya mempercaya begini, ketaatan ada berkat di dalamnya. Ya, ketaatan ada upah di dalamnya. Ketaatan ada banyak janji Tuhan dan hal baik yang ada di dalamnya. Tapi mari jangan kita bersandar pada hal-hal itu. Karena ketika ketaatan kita belum mendatangkan upah, masih bisakah kita taat dengan sukacita? Ketika ketaatan kita sepertinya tidak memberi berkat buat kita, masih bisa nggak kita bersukacita dalam ketaatan tersebut? Nah, yuk coba kita lihat Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Saya rasa ikatan ketaatan kita nggak boleh pada apa yang bisa kita terima, tapi karena teladan Yesus. Kehidupan kekristenan kita adalah karena kita mau meneladani Yesus. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Satu kalimat ini, yuk biarlah ini boleh menjadi perenungan kita. Bahkan proses memanaskan kehidupan kita. Sekalipun Yesus adalah anak, tetapi dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kata taat selalu muncul dari dua kata kerja, mendengar dan melakukan. Itu taat. Jadi kalau bicara apa arti taat? Taat adalah mendengar dan melakukan. Yesus sendiri melewati ini. Dia belajar menjadi taat. Nah, tapi bukan hanya belajar menjadi taat, tapi dia melatih pikirannya. Oke? Melatih pikirannya. Sama-sama bilang melatih pikiran. Nah, kita akan coba masuk ke dalam hal yang lebih seru lagi. Yesus melatih pikiran dari apa? Dari kalimat ini. Sekalipun dia adalah anak. Dia belajar menjadi taat. Oh. Haleluya. Hal ini, wow, seru banget kalau terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun Yesus adalah anak, dia belajar menjadi taat. Ada hak yang terambil. Ada status yang terabaikan. Karena Tuhan mau level ketaatan kita bukan level soda yang dorongannya karena emosional, karena hype akan sesuatu, karena nuansa, karena sesuatu yang dibangun, karena kita mendengar orang berkhotbah lalu terinspirasi sebegitu rupa dan suasananya mendukung sekali dan tiba-tiba muncul dalam hati, aku mau komitmen Tuhan. Tapi yang Tuhan mau ketaatannya lebih dari situ. Justru ujian ketaatan bukan pada waktu kamu masih panas, tapi nanti. Karena ketaatan sejatinya bukan pada situasi saya suka untuk melakukannya, tapi pada situasi ini ketika saya lagi tidak suka untuk melakukannya. Ketika saya lagi tidak ingin untuk melakukannya. Ketika mood saya lagi nggak bagus.
Karena level ketaatan ada pada level komitmen, perjanjian yang terikat. Bukan pada perasaan, bukan pada emosional, tapi komitmen, sebuah perjanjian yang terikat. Oke. Kita lihat beberapa hal yang Alkitab lewat Yesus ajarkan kepada kita soal perkara ini. Garis bawahi terus ya. Sekalipun ia adalah anak. Kata sekalipun, saya berdoa dalam beberapa hari dan beberapa minggu, bahkan harus terpatri dalam hati dan pikiran kita. Kata sekalipun ini menempel. Karena ketaatan itu harus mencabik-cabik ego, membunuh kedagingan, menguliti kita sampai yang tersembunyi yang tidak kelihatan. Dan percayalah, Tuhan selalu punya waktu yang tepat. Roh Kudus selalu tahu waktu yang tepat. Kalau Anda rasanya lagi menyala-nyala, apimu menyala-nyala, nggak usah khawatir, ujian nggak akan datang pada waktu yang kayak begitu. Anda nikmati. Jadi kalau Anda lagi dalam situasi yang saya lagi rasa Tuhan dekat banget, nikmati waktu itu. Karena ujian nggak akan muncul pada situasi itu. Setelah melewati itu nanti. Oke. Melatih pikiran tentang status. Ya, status. Apa yang Tuhan ajarkan tentang status. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, barang siapa mau jadi pemimpin, dia harus jadi pelayan. Barang siapa mau jadi yang terbesar, dia harus jadi yang terkecil. Apa artinya? Artinya kan begini, di hadapan Tuhan, seorang pemimpin itu bukan jabatannya, tapi kesediaannya. Perhatikan, kesediaan, kerelaan untuk bersentuhan dengan hal-hal yang tidak seharusnya bersentuhan dengan statusnya itu. Dia pemimpin. Dia tidak seharusnya mengerjakan hal-hal yang pelayan. Dia tidak seharusnya bersentuhan dengan hal-hal yang pelayan. Tapi kata Tuhan, barang siapa pemimpin, dia harus mau jadi pelayan. Artinya, kita harus punya kesukaan ketika kita diizinkan bersentuhan dengan hal-hal yang tidak seharusnya bersentuhan dengan kita. Siapa yang terbesar, dia harus jadi yang terkecil. Berarti, meskipun Anda terbesar, dan memang Anda menjadi yang terbesar, tapi Anda tetap harus bersedia ketika dianggap jadi yang terkecil. Tetap mengerjakan hal-hal yang terkecil. Dipaksakan untuk hal-hal yang terkecil. Melatih pikiran ini sama seperti Yesus. Sekalipun dia adalah anak, dia belajar menjadi taat. Ego tercabik kan? Ketaatan selalu mencabik ego. Makanya ketaatan yang kau buat, yang kita buat, dalam rasa yang kita masih happy, senang, kayaknya kita harus merenung lagi deh. Itu belum level ketaatan yang Tuhan cari kayaknya. Belum ada korban di situ. Sekalipun Yesus adalah anak, dia belajar menjadi taat. Sekalipun kita adalah pemimpin, kita belajar menjadi pelayan. Sekalipun kita adalah yang terbesar, kita belajar untuk tetap menjadi yang terkecil. Nah, itu kan bermain di pikiran semuanya. Bermain di pikiran. Nah, makanya melatih pikiran itu sangat penting. Karena apa yang beroperasi di pikiranmu, itu kan yang akan nantinya menjadi perkataan dan tingkah laku kita. Itu akan menjadi perkataan dan perbuatan kita. Itu harus betul-betul kita latih.
Dan latihannya adalah ya seperti tadi. Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Karena naturnya manusia kita, contoh. Izin bertanya, nggak perlu dijawab. Kira-kira siapa yang masih ingat dan hafal khotbah 2 minggu yang lalu? Rasanya mulai lupa ya. Atau begini, siapa yang masih ingat bulan lalu, tepat hari ini, kita pakai baju apa? Apalagi kan? Tapi manusia itu bisa ingat perkataan mertuanya 20 tahun yang lalu. Apalagi yang menggores, menyakitkan gitu ya. Sampai jam, menit, detik, waktu, situasi, tempat, lokasi. Itu dia bisa hafal rentet urutannya. Nggak perlu bawa mertua lah, tapi saya yakin setiap kita kalau mau jujur, ada peristiwa yang membekas di dalam hidup kita yang itu udah bertahun lalu yang kita bisa jelasin detail. Mungkin sampai kita pakai baju apa kita bisa kasih tahu. Atau orang itu lagi pakai baju apa kita bisa kasih tahu. Ego kita memang betul sudah sedemikian rupa daging ini menguasai. Makanya ketaatan tuh menarik kita keluar dari ego kita. Harus lewat cara ini. Nah, cara ini melatih latihan pikiran itu penting. Menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah kebiasaan kita setiap harinya. Ketika kita berhadapan dengan hal-hal, berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan kondisi, kita harus belajar untuk ya sekalipun saya benar, tapi saya harus belajar untuk taat. Sekalipun saya tidak salah, tapi saya harus belajar untuk menjadi taat. Kata sekalipun ini dalam luar biasa. Karena ternyata benar, yang menjadi masalah utama manusia itu adalah kata harus. Harus begini, harus begitu. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Harus, dan harus. Makanya Alkitab selalu banyak berkata, cukupkanlah dirimu. Paulus berkata, aku mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, Paulus mencukupkan diri. Itulah sebabnya dalam Alkitab, akhirnya Paulus bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kemampuan itu nggak muncul begitu saja. Kemampuan itu muncul karena ada latihan. Aku mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu ada di ayat-ayat yang sebelumnya. Tepat 2 ayat sebelumnya. Yuk, latih pikiran kita. Latih pikiran kita. Dalam hal status, dalam hal memberkati, contohnya. Dalam hal berkat, contohnya. Melatih pikiran dalam hal berkat. Belajar untuk saya pribadi, saya belajar untuk dalam persoalan berkat. Saya belajar untuk sekarang berani berkata, saya menerima berkat Tuhan lewat tangan orang-orang lain. Dan saya percaya apa yang saya terima ini juga harus ada yang sampai ke tangan orang lain juga. Saya menerima berkat lewat tangan orang lain dan saya pun harus menjadi berkat untuk tangan yang lain juga. Saya lagi suka sama kebiasaan ini. Kalau orang memberikan saya sesuatu, memberikan berkat lah. Contohnya mungkin
uang. Saya lagi suka untuk belajar berkata, terima kasih buat berkatnya, dan kiranya berkat ini juga akan menjadi berkat buat yang lainnya juga. Jadi belajar mengingatkan diri sendiri ketika menerima sesuatu bukan cuma sekedar, oh iya makasih, aduh seneng deh, aduh tahu aja, aduh bukan cuma sekedar yang begitu, tapi belajar mengingatkan diri sendiri untuk apa yang saya terima kiranya juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu kan melatih pikiran, melatih kebiasaan. Makanya tadi siang sore waktu ngobrol sama Ko Ivan, apa koneksinya antara pikiran dan keselamatan? Ternyata koneksinya adalah melatih pikiran itu penting supaya kita nggak gampang berubah pikiran ketika kita mulai berjalan di dalam ketaatan kita. Supaya kita nggak gampang berubah pikiran ketika kita mulai berjalan di dalam proses kita. Supaya kita nggak gampang berubah pikiran ketika kita mulai masuk dalam fase pendewasaan. Melatih pikiran dari apa? Dari yang Ibrani tuliskan untuk kita. Sekalipun. Mari yuk praktek. Amin. Mau praktek ya? Maka berarti untuk prakteknya kita akan berhadapan dengan hal, situasi, keadaan, kondisi. Ini berkat buat kita. Siap-siap bilang amin ya. Ini berkat. Untuk kita bisa praktek pelajaran sekalipun ini, bersiaplah untuk berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana engkau akan berani berkata kepada jiwa hatimu dengan anugerah Tuhan. Sekalipun saya benar Tuhan, tapi saya mau belajar untuk taat. Persoalannya bukan siapa menang, siapa salah, tapi apa yang lagi mau Roh Kudus ajar kepada saya. Persoalannya bukan lagi untung atau rugi, tapi apa yang Roh Kudus mau taruhkan di dalam saya. Yuk bersiap diri. Ingat, Yesus sudah lebih dulu melakukannya, mencontohkannya. Dan Yesus itu yang sekarang berdiam di dalam kita, yang akan juga memampukan kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang Yesus pernah lakukan. Amin. Sekalipun. Dan itu sangat pasti akan mencabik perasaan, membuat sedih, harga diri dan egomu mungkin akan terinjak, habis, tapi percayalah ini. Meskipun kamu mengalami kerugian materi, tercoreng namamu, harga dirimu mungkin terinjak dalam proses nanti waktu kita praktek. Tapi jangan sampai kita lupakan ini. Tolong ingat ini. Karakter Tuhan. Apa yang menjadi miliknya Tuhan yang Dia taruhkan di dalam kita, itu jauh lebih besar, jauh lebih kekal, jauh lebih menguntungkan daripada apa yang terambil dari kita. Jadi, temukan itu. Belajar untuk bisa menemukan itu. Oke, izinkan saya bersaksi. Boleh ya? Makanya kenapa saya bisa bagi ini begitu. Buat saya lagi bicara sama diri saya sendiri. Ini kejadian belum lama, baru beberapa jam yang lalu. Tadi sore, tadi siang lebih tepat. Hari ini hari pencurahan Roh Kudus,
Dan betul Roh Kudus turun jelas sekali. Mungkin ini adalah salah satu hari pencurahan Roh Kudus yang tidak akan saya lupakan di kehidupan saya. Saya kedatangan seseorang yang saya nggak perlu sebut siapa, lalu sekonyong-konyong saya dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, dibentak-bentak dengan semua dalil argumentasi di depan anak-anak saya. Anak saya, Matthew, hanya cuma bisa diam, lihat. Saya hanya bergetar, hanya diam. Ya, saya juga entah kenapa ya, entah ya itu anugerah Tuhan sih memang. Itu anugerah pertolongan Roh Kudus. Betul sungguh. Dalam situasi itu saya cuma terdiam, tapi ini kan bergejolak dalam hati. Tuhan yang punya masa lalu bukan cuma dia, yang jagoan juga bukan cuma dia, begitu loh. Artinya, wah, yang ayah-ayah mungkin memahami, kita ini maunya lebih lain ya. Apa, kalau nggak ada orang, iya dah, iya. Tapi kalau di depan anak tuh kan kayak, wah gitu kan. Tapi entah itu anugerah Tuhan, saya bisa cuman dia, tiba-tiba istri saya tarik saya masuk ke kamar. Dan saya nggak tahu lagi itu di kamar, itu pun Roh Kudus. Saya yakin dan percaya itu Roh Kudus. Saya cuma nangis sekejar-kejarnya. Saya sampai bingung, Tuhan, ini kenapa kok malah jadinya nangis, cengeng, mewek begini, yang bukan karena takut, bukan karena apa, tapi karena sebuah rasa, gue pengen bales, gue pengen lawan, tapi kita tahu Roh Kudus lagi bicara kuat sekali di situ. Kita tahu ini Tuhan yang lagi bikin skenario-nya gitu loh. Saya tuh cuma kayak, aduh Tuhan. Saya bersyukur sih. Mungkin kalau tadi itu saya nggak nangis kejar-kejar begitu, kalau nggak hipertensi, apalah, nggak ngerti lah begitu ya. Itu kayak udah naik sampai ke atas gitu, yang mana udah botak lagi kan, ini langsung bisa ini kan. Darahnya langsung keluar, nggak ada rambut lagi begitu kan. Wah. Tapi ini yang saya mau kesaksian. Setan, sang raja pembohong itu, si setan kurang ajar itu, dia taruh di pikiran saya cuma satu. Anakmu ngelihat kamu dimaki-maki orang. Anakmu ngelihat kamu ditunjuk-tunjuk orang. Anakmu ngelihat kamu lemah, nggak bisa lawan. Wah! Itu setan berusaha sedemikian rupa. Tapi begitu saya tetap nggak bisa berbuat apa-apa selain daripada ya udah belajar taat. Sekalipun bukan benar atau salah, tapi mau belajar menjadi taat. Tiba-tiba istri saya cuma bilang begini, hari ini Matthew bukan melihat papahnya yang lemah, bukan melihat papahnya yang dibuat semena-mena sama orang. Tapi hari ini Matthew melihat ada Yesus yang muncul, bagaimana belajar tidak membalas, bagaimana belajar tidak bereaksi, bagaimana belajar punya kedewasaan, kematangan, karakter. Dan saya nggak pernah menyadari itu sampai kita melakukannya lebih dahulu. Itu tidak pernah terpikir waktu situasinya. Ya, begitu kita belajar taat dengan segala, dan belajar melatih pikiran, menjaga pikiran, kayak saya bisa bilang, apa yang diambil orang dari kita tidaklah seberapa dibandingkan dengan apa yang lewat kejadian itu Tuhan taruhkan di kehidupan kita. Amin ya. Kita ulang sekali lagi ya. Ketika nanti Anda berproses pada sekalipun itu, percayalah, apa yang orang ambil dari hidup kita tidak
lebih, gimana bahasanya, tapi tidak seberapa, sangat sepadan, bahkan bukan sepadan itu, wah, dengan apa yang Tuhan akan taruhkan di kehidupan kita. Jadi yuk, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang firman bukan cuma sekedar yang kita dengar dari orang lain, yang kita baca, tapi pastikan engkau mendengar Tuhan berbicara. Engkau mendengar Tuhan berbicara lewat ketaatan kita. Selamat berproses, selamat masuk dalam sekolahnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Ada pertanyaan? Luar biasa. Mantap. Nggak bisa ngomong sampean. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, monggo silakan buka mic-nya dan silakan. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, jangan diada-adain. Atau gini deh, ada yang mau share apa aja lah. Saya sekarang mendengar juga. Shalom. Ya. Halo. Shalom. Halo. Ya, shalom. Ya. Shalom, Ya. shalom. Shalom, saudara. Ya. Wow, keren Pak Wahyu. Tadi ada beberapa hal yang saya tangkap sih ya dari apa yang sempat disampaikan Pak Wahyu. Persis mengkonfirm sesuatu yang saya dapat waktu hari Jumat kemarin. Berkaitan dengan tadi berbicara tentang bahwa siapapun itu, baik hamba Tuhan kayak mau pendoa, mau manusia, perkataannya tidak selalu mewakili Tuhan. Nah, saya hari Jumat kemarin juga sempat menyampaikan ke komunitas, saya mengatakan bahwa saudara, hari-hari ini kita harus berhati-hati dengan pemimpin. Pemimpin itu siapapun, tidak harus berbicara tentang pemimpin rohani, tetapi juga pemimpin, baik itu pemimpin negeri, pemimpin intinya siapapun itu. Ya, karena apa? Perkataan pemimpin itu tidak selalu benar. Perkataan pemimpin tidak selalu membawa kita kepada sebuah kebenaran, ya. Karena terkadang perkataan pemimpin itu hanya berpikir terkadang hanya berpikir tentang untuk kepentingannya sendiri, sehingga dia mengabaikan yang namanya kebenaran. Bahkan sampai berani membawa yang namanya nama Tuhan. Nah, saya sangat senang sekali, kemarin saya juga sempat menyinggung, teman kita, Ivan, selalu mengingatkan bahwa tidak ada maklar di antara aku dan engkau, katanya begitu ya. Jadi kita langsung direct, langsung kepada Tuhan. Jadi yang tadi disampaikan Pak Wahyu, wah keren banget, mengena banget gitu ya. Dan ada yang satu hal saya dapat tadi mengenai terakhir tadi, bagaimana Pak Wahyu sampai dikata-katain dan sebagainya, begitu ya. Wah, itu kalau misalnya nggak inget siapa kita punya status ya Pak ya, hajar bleh gitu kalau orang Jawa bilang. Salibkan dia. Salibkan dia. Ya, betul itu kalau rohaninya begitu ya, salibkan dia itu rohaninya. Nah, satu hal pernyataan yang luar biasa dari Bu Silva ya mengenai meresponi apa yang Pak Wahyu alami, bahwa dia bukan melihat, anak ini tidak melihat kelemahan dalam hidup papanya, dalam diri papanya, tetapi ternyata yang dilihat adalah ada Yesus dalam hidup papanya, sehingga bisa mengendalikan hal itu.
Wah, luar biasa. Sangat memberkati malam hari ini. Saya sangat diberkati banget. Keren banget Pak Wahyu. Thank you very much. Thank you. Itu dari saya. Itu film yang luar biasa tadi. Iya, keren Pak, keren. Film luar biasa Artinya, tadi ada kaset dan CD-nya enggak itu? kaset dan CD-nya ada, Bro. Kalau mau minta di malaikat di sorga sana. Yang rekam di sana soalnya. Itu bukan terekam di Wising gitu ya? Itu nggak ono. Wah, ini gimana engkau satu ini? Nanti dikeluarkan di Wising boleh. Haleluya, terima kasih. Itu dari saya sih, Ivan. Yuk, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, Ko Gunawan. Terima kasih banyak. Yang lain ada yang mau tanya boleh, yang mau sharing juga boleh. Silakan. Mau masih ada waktu, monggo. Mau tanya. Halo, mau tanya ke Ko Wahyu. Ya. Tadi kan disampaikan kalau jangan percaya, jangan percaya apa ya? Apa yang dikatakan oleh pendoa belum tentu itu apa yang disampaikan Tuhan. Apa yang disampaikan orang lain belum tentu itu apa maunya Tuhan gitu kan. Jadi kan untuk kita mencari maunya Tuhan itu kita harus berdoa sendiri. Gitu kan ya kira-kira ya. Ya. Nah, terus saya ini masih terjebak dalam situasi kalau saya berdoa apa maunya Tuhan, itu nggak bisa rutin setiap hari gitu loh, Ko Wahyu. Jadi, oke, Tuhan suruh saya, misalkan Tuhan suruh saya diam dulu. Ya, tapi kan itu diam dulu kan tidak untuk hari ini, tapi kan untuk beberapa saat hari ini sampai mungkin bisa untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, sambil saya menunggu itu, saya itu kayak kurang punya apa ya, kalau doa itu ya sekedar doa. Jadi bingung mau ngapain, mau tanya lagi maunya Tuhan apa, kan kemarin sudah dibilang suruh tunggu gitu. Jadi apa ya, kayak membangun hubungan dengan Tuhan itu lewat doa sampai bingung. Saya harus ngomong apa lagi gitu loh. Sedangkan aku kan kepengen punya hubungan yang, kita kan selalu kepengen hubungan yang lebih dekat sama Tuhan. Hubungan yang lebih lebih intim dengan Tuhan. Tapi saya kan agak kesulitan kalau berdoa itu mungkin karena kan tidak bisa audible mendengar suara Tuhan dan lain-lain. Jadi ya agak bingung gitu loh dalam hal doa. Mungkin ada tips dari Ko Wahyu. Thank you. Halo? Putus-putus ya? Ya. Oh, putus-putus. Suara saya enggak, suara saya sekarang Tidak. putus-putus enggak? Putus-putus Enggak, sedikit tapi sudah. Kalau putus-putus langsung dikodein ya. Lancar, aman? Aman? Aman. Oke. Nah, oke. Saya rasa nanti para pemimpin harus sama-sama mendiskusikan ini lagi dalam kelompok yang lebih kecil. Nah, Tuhan kita bukan Tuhan yang kecanduan bentuk. Tuhan kita bukan Tuhan yang kecanduan cara atau tata. Kita nggak boleh terjebak pada itu tadi. Salah satu yang saya tadi sampaikan kutip sedikit, kita terjebak pada kata ideal, melihat yang ideal. Oh, ada yang doa itu harus masuk kamar, lipat tangan, ada yang ideal harus di gereja, harus bersujud apa. Nah, kita nggak boleh terjebak
pada ideal dengan melihat orang lain atau apa kata orang. Atau mungkin sesuatu yang diajarkan berkali-kali, bertahun-tahun, Biasa. sehingga membuat kita rasanya kalau nggak begitu kok salah gitu. Kebiasaan. Kalau nggak begitu kok salah. Tuhan tidak kecanduan bentuk. Dia itu Bapa kita. Dia sayang sama kita. Jadi, Feli, yang pertama-tama, saya rasa ini buat kita semuanya, termasuk buat saya juga, kita harus memperdalam dan mempertajam ini bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang asik kok. Kalau bicara doa nggak harus selalu lipat tangan tutup mata kok. Tapi keterpautan hati itu yang Tuhan cari. Kita nggak lipat tangan, nggak tutup mata sambil garuk kepala, sambil aduh Tuhan. Yang Tuhan dengarkan bukan bahasa mulut. Ada orang bahasa mulutnya, Tuhan gimana lagi nih. Tapi hatinya nggak mengeluh gitu loh. Justru bahasa mulutnya itu bahasa kedekatannya yang dia udah rasa sama Tuhan tuh ya, Tuhan gitu loh. Bisa nangkep nggak? Tapi keterpautan hatinya udah beda. Nah, ada orang bahasa mulutnya Tuhan Yesus yang besar, yang baik. Sampai mungkin untuk beberapa orang sampai nggak tahu lagi mau ngomong apa, mau bicara apa, karena dia menyusun kata untuk diberikan kepada Tuhan. Nanti kalau susunan kata udah habis ya ganti aja dengan bahasa roh 40 menit. Tapi dalam bahasa roh 40 menitnya itu pun dia juga bingung ngomong apa. Hatinya nggak nempel, nggak ada yang heart to heart connecting gitu loh. Nggak ada yang heart to heart connected-nya tuh nggak gitu loh. Jadi cara dia datang sama Tuhannya terjebak dalam pola, mungkin rangkaian kata, rangkaian kalimat yang padahal Tuhan nggak cari itu. Sekali lagi ingat, Tuhan kita tidak pernah kecanduan bentuk, tidak pernah kecanduan tata, tidak pernah kecanduan cara. Tuhan tuh kecanduan kita. 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 Dia senang waktu kita datang, bukan dia senang dengan kita bersujudnya, bukan dia senang dengan kita nyanyinya, bukan dia senang dengan kita, dengan cara tata bahasanya. Dia senang dengan kita yang datang. Makanya akan sangat menyedihkan sekali buat Tuhan kalau kita jadi nggak datang sama Tuhan hanya karena bentuknya kita nggak bisa kasih. Kita pikir, oh jam 4 pagi itu doa pagi, itu yang Tuhan mau. Lalu waktu kita bangun jam 5 pagi, seakan-akan, aduh, aku kesiangan hari ini. Aku janji besok jam 4 pagi aku bangun untuk doa. Lah, kenapa nggak begitu bangun langsung doa? Kayak seakan-akan udah jam 5, udah bukan jam doa berarti kan gitu kan. Itu salah satu dari nah, itu adalah salah satu menurut saya, kalau kita terjebak pada pola itu, menurut saya itu adalah salah satu tipu daya iblis yang dia berhasil taruhkan kepada kita. Dan itu kita semua sangat sensitif dengan hal itu. Itu bisa sangat mungkin terjadi pada siapapun di antara kita. Selalu mempercayai ini. Tuhan tidak pernah marah sama kita. Dan apapun yang kita buat, tidak akan pernah membuat Tuhan marah sama kita. Karena cintanya sama kita jauh lebih besar daripada bahkan mungkin kalau dia sebel sama kita. Buktinya apa? Buktinya dia mau datang ke dunia lebih dahulu buat kita sebelum kita minta ampun kepadanya. Sebelum kita berdoa, bertobat. Ya, itu nanti itu bahas di sesi yang lain. Tapi gini, Tuhan tidak pernah marah. Karena yang Tuhan lihat itu hati. Apapun yang kita lakukan, jauh lebih membuat Tuhan sedih kalau hati kita nggak lagi percaya sama Tuhan bahwa dia Bapa yang sayang sama kita. Tuhan udah bilang tunggu,
Kalau saya tanya lagi, nanti Tuhan marah. Oh, enggak lah. Jethro kira-kira kalau nanya sekali atau 2 kali? Berkali-kali aja nggak cukup. Tapi kan bikin saya sebel kalau dia tanya berkali-kali. Tapi apakah kita meninggalkan dia? Apakah langsung, Jethro, udah mulai sekarang, ini tas kamu, ini baju kamu, udah kamu pergi. Kamu bukan anak saya lagi. Udah, kamu Ya pergi. enggak. Tidak kan? Enggak, Itu tapi dulu. maksudnya kadang-kadang aku merasa aku sendiri lebih suka kalau anakku itu lebih mandiri. Nah, Tuhan sudah bilang tunggu, masa tiap hari aku tanya, terus nanti nang krisenen Tuhan. Nah, itu kan perasaan kita. Makanya itu adalah pembaharuan yang kita perlu bangun dan latih di dalam kehidupan kekristenan kita. Anda ada dalam sebuah komunitas, ya, Anda ada mendengarkan saya yang mempercayai bahwa Tuhan saya bukan Tuhan yang kaku seperti itu. Tapi dia lebih nyari yang ya oke lah, kalaupun Tuhan akhirnya sebal dengan pertanyaan kita, tapi bukan berarti Tuhan lantas jadi marah sama kita. Kenapa kita lebih percaya sama intimidasi, pikiran dan perasaan kita yang disetir setan yang seakan-akan, kayaknya Tuhan marah nih, kayaknya Tuhan murka nih, yang membuat Tuhan jadi kayak nggak asik gitu loh. Tuhan tuh asik banget. Dia nggak seperti, makanya kita harus bisa mengalami kan. Bahasa saya begini, saya mulai bisa merasakan kecanduan Tuhan sama seperti Tuhan kecanduan saya, sehingga kita udah, ya harusnya hubungan ini berjalan seperti ya sudah. Percayalah tadi siang, contoh, izinkan saya kembali memberikan cerita hidup saya sebagai contoh. Sudahlah, nggak apa-apa. Dalam proses tadi siang itu, saya dikurung di kamar. Istri saya cuma jadi nontonin saya. Kalau Anda percaya, nggak percaya, nanti kontak istri saya secara pribadi tanya. Saya itu cuma guling-guling di lantai sampai mau jambak-jambak rambut, udah nggak punya rambut begitu. Saya cuma kayak, aduh Tuhan, udah kayak orang gila betul, aduh Tuhan. Saya nggak keluar kata-kata lain. Saya ngomel, saya keluar argumentasi, dia begini begitu, terus saya cuma aduh Tuhan, aduh. Tapi saya tahu, saya tahu dengan pasti dan jelas. Waktu saya guling-guling di lantai, Tuhan ada di situ bersama dengan saya. Dan saya yakin sangat, Tuhan tahu, itu bukan saya mengeluh. Tapi itu adalah saya lagi berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan saya tolong, Tuhan tolong, aduh Tuhan. Aduh kok gini amat taat ya Tuhan. kok gini amat yang menjadi pendeta, aduh Tuhan gini amat. Saya lagi bagi sama anak-anak cerita tentang ketaatan ini dalam 1 minggu ini. Aduh, kalau begini gue nggak khotbahin itu deh Tuhan, begitu kan. Tapi saya tahu, di situ saya menjadi sangat apa adanya bersama dengan Tuhan saya. Di situ saya menjadi sangat, ya udah. Disitulah Tuhan betul-betul mengenal saya, dan saya betul-betul mengenal Tuhan. Saya sampai bingung, kok kayak begini gitu ya. Tapi saya bisa tahu di situ, sampai akhirnya saya tetap bisa berkata, iya Tuhan. Saya tetap lebih mau belajar menangkap apa yang Tuhan mau bicara. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nggak boleh sampai kehilangan hubungan yang dalam itu sama dengan Tuhan. Kalau iblis mulai bicara nih, lu nanya terus, Tuhan sebel. Bilang aja, ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu dengan bikin Tuhan sebel,
dia lebih cepat kasih tanda lagi kek atau jawab atau apa. Tapi kan Tuhan tahu hati. Gitu kan. Tuhan tahu hati kita ya. Cuman pengen tahu Tuhan, apa sih gitu loh. Gregetnya itu loh, Tuhan suka. Sama kayak kita suka bikin anak kita greget gimana gitu kan ya. Greget, ya sudah. Artinya, kita nggak, yuk kita bangun dasar yang bukan, boleh nggak berarti komplain, nanya Tuhan terus-menerus bikin capek. Ya, itu masing-masing temukan sendiri bersama dengan Roh Kudus. Tapi kita harus bangun dasar ini bahwa Tuhan nggak segampang itu murka dan marah sama kita hanya karena kita nanya lagi. Dan ini terjadi sama siapa saja. Siapa saja. Saya rasa kalau kita mau belajar mengaku, semua kita mengalami itu. Hanya kita sesekali kadang nggak percaya, sesekali kita nggak yakin. It's okay dong. Saya sering ngelakuin itu. Saya sering kali jadi nggak yakin dan Tuhan, benar nih Tuhan. Gimana? Kadang saya berusaha untuk mencari cara saya, jalan saya, pemikiran saya, keputusan saya. Tapi Tuhan yang baik. Akhirnya dia tetap menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya, mengembalikan pemikiran saya, mengembalikan dasar-dasar saya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Siap. Ya. Pak Wahyu. Ya. Boleh saya sedikit ini ya, coba ingin menanggapi juga ya. Apa yang dialami Feli, itu kan tadi Feli cerita juga nih, ceritanya kalau sudah dikasih tahu Tuhan mengenai tunggu. Betul ya Feli ya? Begitu disuruh tunggu, Feli berharap hari berikutnya ini Feli sebetulnya pengen nanya lagi gitu ya. Cuman Feli bingung juga bagaimana perasaan Tuhan gitu kan maksudnya. Gimana Tuhan ini kira-kira kalau ditanya lagi itu ini lagi nggak ya? Gregeten nggak ya gitu kan? Padahal kalau itu misalnya kejadian atas Feli dari Jethro ke Feli maunya kalau sudah disuruh tunggu ya sudah selesai, besok nggak perlu tanya lagi, tunggu sampai mami bilang nanti dikasih petunjuk lagi baru jalanin lagi gitu ya. Mungkin gitu ya Feli ya. Yang saya tangkap, nah yang kayaknya saya tangkap Pak Wahyu, ada suatu pengalaman yang Tuhan sebetulnya juga pengen cerita nih kayaknya ke Feli. Kalau kamu sendiri nggak sabaran sama aku, nih Tuhan nih ceritanya kan gitu ya. Kalau kamu sendiri nggak sabaran sama aku, ya kan, demikian pula sebetulnya hati anakmu seperti itu. Kalau kamu misalnya, artinya dibalik lagi, kalau kamu pengen anakmu mandiri, sekarang kamu belajar dong mandiri, nggak usah nanya-nanya terus. Tapi bukan berarti seperti Pak Wahyu tadi sampaikan bahwa Tuhan itu nggak terus kalau kita tiap kali tanya, padahal kita sudah dikasih tahu kan, sudah tunggu ya, nah sudah dikasih tahu tunggu, tapi kita bingung mau tanya enggak, nanti kalau tanya dimarahi, kalau enggak itu aku tuh pengen tanya, ya kan? Tuhan bukan Feli sih, kan gitu kan? Tuhan bukan Feli, artinya kalau mau tanya pun enggak ada masalah buat Tuhan. Karena seperti Pak Wahyu tadi bilang, Tuhan tidak tergantung dengan sebuah pola. Ya kan? Tuhan tidak ditanyai terus ngambek, capek. Kamu ini ngerti nggak sih dikasih tahu tunggu kok sih nanya aja kan gitu kan? Nah, tapi satu hal yang saya tangkap itu bisa jadi Tuhan mau ajarkan bagaimana hubungan Feli dengan Jethro, hubungan Feli dengan anak. Saya beberapa kali terkadang menangkap hal-hal yang serupa. Bagaimana hati Tuhan itu, bagaimana kita bisa menyelami hati Tuhan. Kan gitu. Bagaimana hubungan antara Tuhan dengan kita itu seperti hubungan kita dengan anak. Di saat kita minta anak kita mandiri, Tuhan pengen kita mandiri.
Kalau misalnya kita ingin membangun sebuah hubungan setiap hari kita bisa ngobrol, tuh anak juga sama. Dia posisi kalau nanya, jangan kamu marahin, kan seolah-olah gitu. Nah, kalau kamu marahin, kamu seolah-olah terus akhirnya kita sendiri menyamakan diri kita sama kayak Tuhan. Kalau misalnya aku atas anakku, aku ditanyain setiap hari, aku jengkel nih. Aku maunya kamu sudah tak kasih tahu, cukup, selesai. Nah, hubungan yang ingin Tuhan, yang saya tangkap sih, ada sebuah hubungan yang Tuhan ingin sampaikan bahwa bagaimana hubungan Tuhan dengan kita, itu seperti lainnya hubungan kita dengan anak kita juga. Contoh, satu kali saya misalnya menangkap sesuatu tentang bagaimana, kenapa Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari Taman Eden. Ya kan? Kasusnya adalah Tuhan sendiri ini udah jelas-jelas Tuhan kan Maha Kuasa nih ceritanya. Kenapa yang namanya Adam dan Hawa tetap harus keluar dari Taman Eden? Apakah Tuhan tidak punya kasih? Ya kan? Tuhan punya kasih. Tuhan bisa istilahnya bisa lakukan banyak hal, gitu ya. Nah, saya akhirnya menangkap bahwa oh ternyata. Nah, saya mulai nangkap nih maksudnya Tuhan. Jadi kalau ada seseorang berbuat sebuah kesalahan, sebuah masalah, dosa, itu benar-benar harus dipisahkan, harus dijauhkan. Jadi saya rasa dengan pertanyaan Feli, bagaimana kalau saya misalnya tanya kepada Tuhan lagi, padahal saya sudah disuruh diam, kira-kira Tuhan ngambek enggak, marah enggak, itu saya rasa adalah jawabannya ada di Feli sendiri sih. Kalau Feli tadi misalnya merasa bahwa kalau aku atas anakku ya aku ngambek. Nah, tapi apakah Tuhan sebetulnya ngambek seperti itu? Itu enggak juga. Cuma Tuhan juga pengen mendewasakan kita di saat kita bertanya, wong Tuhan kalau kita tanyain tiap hari nggak ngambek, kok kita ditanyain tiap hari sama anak kita ngambek kan gitu. Artinya seolah-olah Tuhan ingin mendidik kita untuk kita serupa dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan punya sikap yang berbesar hati saat ditanya terus-menerus. Kayaknya Feli ini sering ditanyain terus capek banget gitu ya. Jangan tanya-tanya terus gitu ya. Ketakutan. Nggak tahu apakah seperti itu ya Pak Wahyu? Ya, itu dialami oleh sangat banyak orang. Artinya pengalaman berikutnya apa yang akan, makanya ya banyak ngobrol sama Roh Kudus yang ketika ada hal-hal lanjutan yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, itu masing-masing orang akan berbeda-beda. Makanya tidak bisa menjadi sebuah patron, contoh, dan model yang sama buat semua orang. Tapi prinsip dasarnya ya tadi, ya kita harus mengenali lebih dahulu siapa Tuhan yang bersama kita itu. Yesus juga pernah ngeyel, sebenarnya kalau kita pakai bahasa ngeyel tadi ya. Yesus pernah ngeyel. Jelas-jelas dari sangat awal rencananya, bahkan lewat para nabi di perjanjian lama sudah diberitahu bahwa akan ada seorang anak domba yang disembelih, dikorbankan, mengalami siksaan, penderitaan, bahkan sampai rupanya tidak menyerupai manusia lagi. Dan semua konfirmasi mengenai hal itu sangat banyak. Yesus pun tahu, bahkan dalam khotbah-khotbahnya Yesus mengajar kepada murid-muridnya, berkali-kali dia pun sudah memberitahukan, aku akan mati, aku akan mengalami penderitaan, aku akan mengalami siksaan. Tapi coba lihat di Taman Getsemani. Apa bukan ngeyel Yesus? Di Taman Getsemani dia nanya lagi, Bapak, kalau boleh, ya kan? Jadi Yesus sama Bapaknya pun ada sisi Yesus yang kita nggak boleh lupakan itu. Itu kan juga sisinya dia kan. Dia udah khotbahin, dia udah pengumuman, dia udah kasih tahu dan dia sudah tahu. Tapi dia masih coba nanya lagi, Tuhan. Siapa tahu kalau boleh cawan ini lalu daripadaku.
Ya endingnya tetap, tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kan bagaimana ya seandainya waktu Yesus ngeyel itu dan bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu. Terus akhirnya Bapak di surga bilang, oke deh, boleh. Kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Tapi, yuk, fundamentalnya harus tepat. Saya rasa pemimpin-pemimpin bisa menangkap ya. Fundamental ini harus dibangun sebagai salah satu latihan berpikir untuk menjaga ketopong kepala kita ini tetap terlatih. Mungkin salah satunya itu. Bagaimana tentang kita mengenal Tuhan. Makanya jangan mengenal Tuhan lewat kata-kata manusia. Kayak tadi saya bukan berkata berarti jangan percaya sama kata pendeta, tidak, tapi kata-kata siapapun tidak mewakili perkataan Tuhan. Artinya kita harus tetap punya rasa penasaran yang dalam, yang tinggi, bahwa iya, tapi saya suka dengan yang dia bilang, tapi kita mau dengar dari Tuhan langsung. Itu. Siap. Jadi di khotbah Yesus aja ngeyel gitu ya. Ya, siap. Menarik ya. Saya mau sharing sebentar. Menarik tadi waktu ngomong tentang cara, metode. Nah, saya sharing. Saya ini adalah salah satu orang yang kesulitan untuk berkonsentrasi. Nah, jadi pada waktu saya sekolah, saya belajar pun sangat sulit konsentrasi. Mungkin saya belajar sambil main, saya belajar kadang sambil nonton TV, ya itu bentuk saya konsentrasi. Demikian juga itu terbawa ketika saya berdoa. Berdoa, ajaran yang lalu kan ngomongnya saat teduh, tutup pintu, kunci kamar, berdoa pribadi dengan Tuhan, ngomong dengan keheningan, begitu kan? Curahkan isi hati. Dan kebanyakan setelah saya review, saya jarang mendapat sesuatu. Bahkan mungkin yang sejauh saya ingat, saya tidak mendapat sesuatu apapun ketika saya berdoa model kayak gitu. Tapi ketika saya pegang handphone, waktu nonton film mungkin, waktu saya main game, tahu-tahu otak ini bekerja sendiri, dan seakan-akan seperti saya sedang bercakap-cakap tentang firman Tuhan. Oh, saya ingat tentang, misalkan saya ingat tentang Ibrani 6, katakanlah ini, terus saya pikir, sambil nih tangan main nih, mikir otak jalan, terus main, saya skip dulu mainnya, saya catat. Ternyata secara nggak sadar saya merenungkan firman waktu itu. Tapi konsentrasi saya waktu itu main. Tapi kalau saya benar-benar konsentrasi, berdoa gini, kebanyakan nggak mendapat apa-apa. Mungkin malah nggak dapat apa-apa. Tapi ketika saya konsentrasinya lain, itu mungkin saya dapatnya malah lebih banyak. Dan saya boleh dibilang, kalau suruh berdoa yang khusus, itu tambah lama, tambah agak ya apa ya, merasa berdosa. Apalagi ketika pendeta ngomong gitu kan, kamu tuh bagaimana jam-jam doamu, kalau 1 jam saja nggak bisa, bagaimana kamu kuat sama Tuhan gitu kan, merasa berdosa ketika itu datang. Tapi baru ya, ini tadi baru pikiran paham-paham sedikit sih. Kemungkinan sih pada waktu saya main, pada waktu saya ketika otak saya bekerja dan itu saya ladeni, ya itu kemungkinan saya berdoa juga itu. Dan itu sedangkan bercakap-cakap dengan Tuhan kan. Mainan saya skip, saya catat apa hasil saya ngobrol-ngobrol tadi. Panjang gitu, bisa-bisa 1 jam lebih. Ya kemungkinan saya sudah berdoa 1 jam lebih itu. Nggak tahu apakah itu betul apa. Masa ada orang berdoa dengan main gadget gitu kan, bagi otak saya masih agak konyol. Tapi tadi mendengarkan ketika mendengarkan Ko Wahyu, saya berpikir, ya mungkin itu adalah jam doa saya. Bagaimana Ko Wahyu? Kalau saya sih oke. Wah, jangan oke-oke nih, Pastor ini. Saya mau nambahin. Ya.
kemarin ini kan minggu lalu, ya minggu ini ya, kita kan ke Tretes kan, ya, Ya, kita ke Bukit Doa di GMS, kan doa ke Billy, ya. Saya pikir, wah, ini doa pasti Ivan sama Desi lama ini. Ya ini juga lama ini. Saya juga doa. Ternyata sekitar 10-15 menit. Saya keluar dulu. Kok sana juga keluar? Oh, berarti sama ini. Ya, jujur saya kalau doa memang ya enggak begitu lama lah. Maksudnya karena saya yakin banget doa saya selama ini ya selalu dijawab Tuhan, bukan melalui pastor, tapi juga melalui banyak hal sih. Saya lebih percaya melalui firman atau mungkin dari sharing-sharing ya. Tapi bukan, saya jarang kalau dapat tiba-tiba saya doa, dapat perenungan sendiri. Itu jarang. Tapi lebih banyak ke ya mendengar dari orang lain dan juga sharing. Terutama bagi apa yang kita sudah biasa kumpul ya. Jawaban itu dapatnya dari situ sih. Seperti saya waktu pulang Indonesia ya, 1 tahun tiba-tiba bicara orang tua terus. Bukan saya waktu doa yang kusuk lama itu, tapi ya dengar dari sharing teman-teman waktu FA, waktu kul, terus waktu kita ketemu hamba Tuhan, ngobrol di meja makan, ya jawabannya dari situ semua. Bukan waktu kita doa. Itu. Ya, saya percaya apa yang kita alami di dalam kehidupan ini Tuhan pasti berbicara. Caranya gimana? Terserah Tuhan. Itu. Ya itu sih. Supaya nggak sensitif, tentunya kan kita harus definisikan dulu apa doa yang kita maksudkan dalam pembicaraan ini. Oh, tentunya kita bicarakan adalah doa yang bukan doa yang ritual kan, tapi hubungan dengan Tuhan. Bukan yang ritualnya. Jadi yang suka dengan lipat tangan tutup mata, lipat tangan tutup mata. Yang suka dengan buka mata boleh. Yang penting kan keterpautan hati. Masing-masing orang punya cara tersendiri untuk berjumpa dengan Tuhannya. Jadi, ya kebetulan ketemunya saya adalah liberal sekali kayaknya. Saya ya boleh aja gitu ya. Artinya, yang penting daripada kamu berdoa sambil main, mending main sambil berdoa kan gitu kan. Daripada berdoa sambil nonton, mending nonton sambil berdoa. Ya, karena saya menghidupi itu. Kadang kita ngobrol sama anak-anak, akhirnya bicara firman, kita saling mendoakan. Lagi nyetir, tiba-tiba saya tahu otak saya berbincang-bincang. Tapi ya, memang itu kan yang Tuhan mau. Dalam segala aktivitas kita terkoneksi sama Tuhan. Nah, tentunya tanpa memperuncing atau coba lihat partisipan dulu. Oke. Ya, artinya biarlah masing-masing orang dengan gini. Kalau bicara kedewasaan, kata matang itu kan ada istilah adaptasi dan honoring kan. Itu aja kan. Jadi kita belajar untuk menerima dan menghargai. Jadi kata kematangan dan kedewasaan dan tidak memaksakan juga, gitu kan ya. Kita udah tahu nih, ya, hubungan saya sama Tuhan oke begini, tapi ya sudah. Kita nggak perlu memaksakan metode idealnya kita ini kepada orang lain. Dan ya
Alangkah bagusnya menghargai orang-orang yang ketika mungkin sekeliling kita lipat tangan tutup mata, ya kita udah ya ikutlah kalau bisa, ikut lipat tangan tutup mata begitu ya. Memberikan penghargaan aja daripada nanti rame-rame dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya tidak akan menemukan jalan tengah untuk disepakati sama-sama. Lebih baik kita saling menghormati dan saling menghargai, ya. Nah, tapi kedalaman kita masing-masing, kita menemukan bagaimana prinsipnya kan itu, mau tutup mata, angkat kaki, angkat tangan, guling-guling, apapun itu, prinsipnya adalah kamu connected sama Tuhan. Itu aja. Itu aja. Saya sama istri saya, istri saya kalau doa panjang-panjang, lama-lama saja kalau doa sama istri saya bete. Kadang-kadang kalau udah Pak, dia kalau ibarat kata nih doa syafaatnya tiba-tiba turun, itu panjang lebar semua didoain. Menurut saya nggak penting banget sih ini disebut, itu disebut, waktunya udah nggak tepat gitu kan. Tapi sudah. Kadang-kadang saya suka kelupaan. Makan. Si saya ingetin, doa dulu. Makan nggak doa. Kadang kalau lagi diliatin orang, oh iya, kadang lupa gitu. Tapi ya istri saya tahu. Saya kadang tuh sebelum makan nggak doa, tapi sambil makan saya doa. Begitu makan, Tuhan enak banget ini, gitu kan doa kan. Aduh, bahagia banget Tuhan, makasih. Ini kan doa gitu kan ya. Jadi saya makan sambil berdoa, bukan makan sebelum berdoa gitu kan. Tapi masing-masing kita mempunyai kedalaman hubungan bersama dengan Tuhan. Prinsipnya adalah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu dia. Dan jangan pernah menjadikan model, metode, caranya kita menjadi sebuah patron yang pasti, lalu orang lain juga harus mengikuti cara ini. Jangan sampai kita terjebak pada hal itu. Siap. Siap, terima kasih banyak. Ini mau tanya, itu culture of honor apa itu, Yok? Setuju culture of honor itu? Budaya menghormati. Budaya menghormati. Ya, ini memang biasanya apa ya? Rata-rata kalau kebiasaan kita kan sebelum apa ya? Kalau kita tidak sependapat, terus kita merasa kita paling benar gitu loh. Kan belum tentu juga kan gitu loh. Jadi kan apalagi kan kita bicara masalah metode kayak gini, metode cara orang berdoa. Kan tiap orang kan tidak sama, cara ngomong juga beda. Kan berarti kan ya kalau teman-teman saya di Solo bilang ya biasanya kalau semua harus sama ya Gusti Allah orang kreatif loh, kan gitu kan. Iya toh. Tuhan menciptakan banyak sekali manusia, tidak ada yang sama. Mungkin cara berdoa saya juga sih, saya lebih sering kayak Wai tadi bilang nyetir gitu sambil merenungkan gitu, tiba-tiba malah dapat gitu loh. Sampai suruh duduk, kadang itu suruh pikir gitu, bingung malah kok nggak dapat apa-apa ya gitu loh. Kok nggak dapat apa-apa. Tapi kalau waktu nonton TV, nonton film itu kadang-kadang kok kayak cerita di Alkitab ya gitu loh. Jadi kayak aku pernah ke kisah di Alkitab seperti ini, nonton di mobil lagi ngobrol dengarkan orang cerita atau gimana, itu lebih dapat gitu loh. Gitu sih. Jadi culture of honor itu ya budaya saling menghormati lah. Kita sama-sama sesama hamba Tuhan, sama-sama anak Tuhan. Mungkin orang dapatnya lain, tapi kan bukan berarti orang itu salah atau saya salah atau situ benar saya salah atau mungkin dua-duanya benar atau dua-duanya salah juga bisa kan gitu loh. Jadi kan kita ada yang namanya jangan terlalu cepat menghakimi lah gitu gitu sih. Ya siap. Berarti nanti minggu depan kita topiknya tentang doa ya. Kita bahas nanti ya.
masing-masing kita bahas pengalaman kita berdoa masing-masing. Topiknya. Oh iya, sekalian pengumuman nanti home minggu depan. Sudah lama kita nggak jadi satu, kita home-nya jadi satu aja dulu ya. Di hari Sabtu. Bisa toh? Yok? Yogi, Feli, di hari Sabtu nanti home-nya. Nanti coba koordinasi. Yung. Hari Sabtu. Ko Stalin. Putus. Halo. Tes 1 2. Nggak, sekalian pengumuman nanti waktu home minggu depan kita jadi satu gabungan. Sudah ya mungkin hampir sebulan ya, sudah sebulan kali ya. Sebulan lebih ya. Nah, sebulan lebih. Nah, sebulan lebih kita nggak bersama-sama, nanti gabungan dulu. Nanti minggu depan kita gabungan. Home 1 Hari sama apa? 2 jadi satu. Hari Sabtu. Sabtu ya? Hari Sabtu. Oke. Oke. Bisa. Ya. Yung, bisa Yung. Kostalin bisa Sabtu. Stalin Sabtu. Oke, kalau ada yang mau nyambung, kalau nggak ada yang mau nyambung, kita tutup dalam doa. Nggak ada ya? Yuk, Ko Wahyu, doa penutup. Yuk. Tuhan, terima kasih, bersyukur buat fellowship, pertemuan, dan apa yang sudah sama-sama kita renungkan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami semua menjadi pelaku firman, dan di dalam setiap ujian berproses, Tuhan kami percaya ada anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa biarlah dari apa yang kami semua hari ini kami bicarakan, Roh Kudus berbicara dalam hati setiap orang, hal-hal yang kecil dan sederhana, tapi Tuhan berbicara ini taat. Berkati setiap orang, cukupkan setiap yang dibutuhkan, sediakan semua yang diperlukan, pasti ada pertolongan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, tetap ada kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Buat setiap suami, buat setiap istri, buat setiap anak, buat setiap orang tua. Diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you.